Apa yang dikhawatirkan banyak pihak terkait proses hukum yang terjadi di DKI Jakarta lambat laun terbukti. Kasus UPS atau sumber daya bebas gangguan contohnya. Namun kasus UPS ini Mabes Polri menyatakan sudah tuntas. Hanya 3 orang yang diseret ke meja hijau. Apa yang dikhawatirkan banyak pihak terkait proses hukum yang terjadi di DKI Jakarta lambat laun terbukti. Kasus UPS atau sumber daya bebas gangguan contohnya. Mabes Polri menyatakan kasus itu sudah tuntas. Penyidikan kita sudah tuntas. Saya tidak berani berharap hukum bekerja untuk pemerintah DKI. Hukum akan mati semati-matinya begitu dia ketemu makhluk yang bernama DKI. Kalau dia ketemu yang lain, hidup dia. Kalau dia ketemu DKI, langsung mati. Kekesalan Margarito bukan tanpa alasan. Buktinya tulisan ini. Tulisan ini diduga dibuat Prasetyo untuk menggambarkan bagaimana dana proyek UPS masuk anggaran. Sebagai laporan, karena waktu itu posisi Pras mungkin di PDB sebagai sekretaris ya, Pak Boy sebagai ketuanya. Nah, artinya bukan tulisan saya nih. Kata saya tulisan saya, bukan tulisan saya nih. Karakter khas dari tulisan ini yang dipertanyakan ini itu memiliki kemiripan yang tinggi dengan penulis pada dua dokumen K ini. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah ditulis oleh orang yang sama. Ketiga dokumen. Di dalam tulisan itu tergambarkan jelas bagaimana Ketua DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkomplot meloloskan APBD pengganti. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan itu secara baik. Ironinya saat Mabes Polri menyatakan kasus UPS sudah tuntas, hanya 3 orang yang diseret ke meja hijau. Jangan ini sebagai permainan politis untuk dilaporkan kepada klien kami. Itulah sebabnya mengapa banyak pihak menilai penanganan hukum terkait kasus di DKI Jakarta tidak berkeadilan. Karena proses hukum tidak menyentuh para dalang dalam kasus senilai 1,6 triliun rupiah itu. Bagaimana menurut Anda? Tim MNC Media melaporkan.